Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim al-qail inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Amma ba'du. Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, anak bisa masuk pesantren adalah rezeki tersendiri. Itu wajib kita syukuri karena tidak semua anak mau masuk pondok pesantren. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita niatkan karena Allah memasukkan anak ke pondok pesantren, kemudian mereka membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga. Sekali lagi, Allah memiliki keluarga di antara manusia. Siapa itu? Ahlul Qur'an dan orang-orang yang terpilih. Mudah-mudahan ketika kita memasukkan ananda ke pondok pesantren, kemudian Allah mengakui kita sebagai keluarganya. Tidak ada yang membahagiakan di dunia ini sampai ke akhirat kecuali kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, ini ada guru saya begitu ya, kepala madrasah Husnul Khotimah 2, Ustadz Dani Abdul Rahman MPD. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan usia, keberkahan hidup, keluasan rezeki dan kesabaran dalam membimbing anak-anak kita, murid-murid kita, dan kemudian kepada kita semua. Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, hari ini kita berdiskusi ya. Sekali lagi saya bukan menggurui, mengajari, tetapi sharing. Saya juga di tempat lain sebagai wali santri. Dan juga yang sudah saya amalkan, saya dawamkan kepada anak saya sendiri. Supaya bagaimana anak bisa kuat, begitu kita juga bisa kuat. Kemudian tadi kata Ustaz Hanan, orang tua kuat, anak hebat, begitu ya. Mohon izin, kata Ustaz Hanan harus pakai slide. Khawatir ada orang tua yang visual begitu ya, bukan auditori, jadi bisa lihat gitu ya, bisa difoto-foto. Izinkan saya hari ini kita berdiskusi ya, bunda sekalian, tentang peran kita begitu ya, supaya anak kuat gitu ya, berjuang. Yang namanya berjuang itu nggak enak ya bunda sekalian, ada luka, ada tangisan begitu ya. Ada keringat, lelah, capek, begitu namanya berjuang. Kalau nggak ada luka, nggak ada keringat, begitu ada nggak lelah, mau itu bukan berjuang, gitu. Apa itu namanya? Gitu ya. Baik, apa saja yang harus kita lakukan ya bunda sekalian? Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hanan kepada kita. Mungkin hari ini kita belum komunikasi dengan anak kita. Kita bisa sabar. Tenang Ustadz, saya nggak akan komplain Ustadz. Tenang Ustadz, begitu ya. Tetapi ketika pertama kali ada sarana untuk berkomunikasi tadi, orang tua, anak-anak curhat. Ayah atau Abi, Umi, sendal saya digosok teman saya. Umi, Abi, kakak kelas jahilin saya. Umi, Abi, handuk hilang. Segala macam diceritain begitu ya. Nah, itu sama kisahnya seperti Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Musa itu berkali-kali mengatakan kepada Nabi Khidir begitu bahwa saya sabar loh berguru sama Anda begitu ya. Tetapi kata Nabi Khidir, innaka lan, pakai lan bahkan itu, lan tastati'a ma'iya sobro, kamu nggak akan sabar bersama aku begitu ya. Nggak akan pernah bahkan pakai lan begitu ya. Walaupun Nabi Musa ngasih jaminan begitu ya, satu judul ini insya Allah sobiro, insya Allah saya sabar. Seperti kita lah hari ini, insya Allah Ustadz saya sabar menghadapi anak saya begitu ya. Ternyata buktinya Nabi Musa tidak sabar, sampai dipecat oleh Nabi Khidir jadi murid, gara-gara banyak nanya begitu ya. Kenapa Nabi Musa ini nggak sabaran begitu ya? Ini yang disampaikan oleh Nabi Khidir. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra.
Bagaimana mungkin kamu bisa sabar kalau pengetahuan tentang sesuatu yang akan dipelajari kamu tidak punya pengetahuan terhadap itu. Jadi ketika kita ayah bunda sekalian tidak mengetahui tentang pengetahuan bagaimana tugas perkembangan anak SMP begitu ya, tidak mengetahui tentang tradisi pesantren, tidak mengetahui budaya pesantren, begitu interaksi sesama anak-anak, sosial sesama anak-anak yang mulai puber balik begitu ya, maka disitulah kemudian kita nggak akan sabar menghadapinya. Nah hari ini cara kita supaya kita bersabar gitu ya menghadapi nanti proses perjalanan anak-anak kita mencari ilmu di Husnul Khotimah 2, maka kita hari ini belajar bersama-sama ilmunya gitu ya Ibunda sekalian, supaya sabar gitu ya. Siap atau tidak ini? Siap ya, insya Allah. Siap. Ayo bunda sekalian, kira-kira yang pertama apa yang harus kita lakukan supaya kita siap menerima segala tantangan nanti ya pada anak-anak kita dan anak kita lebih kuat ketika menjalani proses pendidikan di pondok pesantren. Di dalam Al-Quran, ayo bunda sekalian, bisnis proses pendidikan begitu ya diawali dari apa? Yatslu alaihim ayatih. Kita membacakan ayat-ayat Allah. Allah inginkan apa dari anak-anak kita? Itu harus tahu dulu. Jadi kita memasukkan anak ke pondok pesantren bukan keinginan kita. Tetapi keinginan Allah. Allah ingin apa dari anak-anak kita? Itu lebih penting. Gitu ya. Karena yang memberikan ilmu siapa? Allah ya. Yang memberikan kehidupan sukses siapa? Allah. Maka kita cari dulu ridhonya Allah. Allah kehendaknya ingin apa dari anak-anak kita? Itu penting. Yatul alaihi, dibacakan ayat-ayat Allah. Apa yang ingin wayuzakihim, supaya hatinya itu bersih gitu ya, baru belajar ilmu dan belajar kitab gitu ya. Ayo bunda sekalian, jangan sampai kita memasukkan anak ke pesantren itu hanya diantarkan fisiknya saja. Tetapi antarkan anak kita ke pesantren itu dengan pikiran besar, dengan mimpi besar, cita-cita besar yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan dari anak-anak kita? Yang pertama, manusia diciptakan, misinya itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menjadi hamba Allah. Itu yang pertama. Maka ini harus disampaikan, yatslu alaihim, disampaikan ke anak-anak kita. Nah, kamu masuk pondok pesantren supaya kita sama-sama bisa beribadah kepada Allah. Itu penting. Ketika anak nanya, kenapa harus pesantren tadi? Kalau di sekolah umum, kamu belum tentu bisa belajar agama, belum tentu bisa kita maksimal ibadahnya kepada Allah. Gitu. Itu perlu disampaikan. Kenapa perlu disampaikan ya bunda sekalian? Ketika anak kita nggak memiliki alasan yang kuat, kenapa hari ini mereka ada di pesantren, maka mereka akan rapuh. Yang ada adalah gabut, nggak jelas, akhirnya bikin pelanggaran, begitu, nggak betah. Karena nggak punya pikiran yang jelas, begitu ngapain ada di situ, jiwanya nggak ada di situ. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yatslu alaihim, yang harus disampaikan kepada anak-anak kita, bahwa ada misi yang kedua yang Allah inginkan kepada kita. Apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin kita, anak-anak kita itu menjadi pengelola muka bumi, pengurus bumi, begitu, menjadi khalifah fil ard. Nah, kalau tadi misi keimanan setiap kita nih dengan anak kita itu sama begitu ya, tetapi misi kekhalifahan, kepemimpinan setiap kita beda. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap kita ini berbuat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, anak kita potensinya apa ya, mereka berkontribusi untuk menjaga bumi ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kita ibu sekalian. Nah, insya Allah di pondok pesantren itu akan dikembangkan, itu disampaikan misi besar itu, supaya anak ke pondok itu konsep dirinya terbangun, gitu ya. Oh, kenapa saya di pondok pesantren? Oh, ternyata saya diciptakan sebagai manusia, itu ada misi yang harus disentaskan, gitu ya. Dua misi ini, dan dua misi ini kan sesuai dengan doanya kita, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu misi keimanan. Waj'alna lil muttaqina imama, itu untuk misi kepemimpinan. Jadi sesuai dengan doa kita itu. Jadi jangan sampai ayah bunda sekalian gini, kalau anak-anak sudah punya pikiran besar di pondok pesantren, rata-rata, nanti usaha sana buka datanya, rata-rata anaknya itu akan kuat.
Jadi punya imunitas yang kuat. Kenapa? Karena punya jelas tujuannya. Tetapi kalau anak-anak yang belum terbentuk konsep dirinya, saya mau ngapain di pondok pesantren, cenderung itulah para pelaku pelanggaran biasanya. Betul itu. Saya mau konseling beberapa santri begitu. Yang melanggar itu karena belum jelas saya di sini mau ngapain, kenapa harus saya menghafal Quran, kenapa saya harus belajar kitab, kenapa harus belajar ini. Dia belum punya alasan yang kuat. Nah, ini tugasnya kita menyampaikan yatlu alaihim. Gitu ya. Kemudian anak yang sudah punya pikiran besar itu dia memiliki kefokusan, gitu ya. Dan yang luar biasa ya Bunda sekalian, kita lihat kenapa Muhammad Al-Fatih bisa berhasil. Kita belajar dari keluarga Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, kenapa Muhammad Al-Fatih ini semangat untuk belajar Al-Quran sampai selesai 30 juz. Kenapa Muhammad Al-Fatih ini semangat belajar bahasa sampai beberapa bahasa dikuasai. Belajar tentang persenjataan, geografi, dan yang lainnya. Karena Muhammad Al-Fatih sejak kecil sudah didoktrin oleh orang tuanya tentang cita-cita yang besar. Jadi ibundanya Muhammad Al-Fatih itu setiap pagi ketika Muhammad Al-Fatih masih kecil, itu selalu didoktrinnya apa diajarinnya? Setelah sholat subuh, diajak buka peta, belajar geografi dengan ibunya. Kemudian ibunya mengatakan begini ke Muhammad Al-Fatih, "Nak, kamu suatu hari akan membebaskan kota ini," sambil menunjuk kota Konstantinopel. Kemudian Muhammad Al-Fatih yang kecil kan polos begitu ya. "Bunda, saya membebaskannya dengan apa?" Kemudian jawaban ibunya, "Dengan Al-Quran." Nah, semenjak itulah merekonstruksi pemikiran Muhammad Al-Fatih, kenapa saya harus belajar? Karena saya punya misi besar yang disampaikan orang tuanya, saya harus membebaskan Konstantinopel. Gitu. Dan akhirnya apa? Semangat belajarnya, punya tujuan yang jelas. Akhirnya betul. Terjadilah pada saatnya Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya bisa membebaskan Konstantinopel. Dan sampai hari ini namanya abadi gitu ya di dalam sejarah. Luar biasa. Jangan sampai nanti kelas, apalagi yang SMA, ini kan SMP ya, SMA. Jangan sampai kelas 12 ditanya kamu mau kuliah kemana? Enggak tahu Ustaz, padahal udah semester 2. Yalah terserah BK, saya cocoknya di mana. Masya Allah, yang begitu mah akan sukses gitu ya. Susah suksesnya, enggak tahu tujuannya mau kemana. Itu satu, benar sekalian ya. Jadi ini harus sering diajak ngobrol anak kita. Terutama mohon maaf, kalau masalah misi pendidikan keluarga itu para abi, para ayah, para bapak yang harus ngajak ngobrol ke anak. Anak mau dijadikan sebagai apa? Nah, kalau orang tua saya dulu begitu ketika saya mondok, ibu saya selalu, bapak saya mengatakan, "Kamu ayo mas pesantren, pokoknya harus jadi ulama besar." Makanya ketika saya di pesantren itu nggak perlu disuruh-suruh belajar. Kenapa? Ingat perkataan orang tua. Saya harus jadi ulama, begitu pikiran saya itu. Walaupun nggak kesampaian gitu ya. Tapi sudah diikhtiarkan ya Bunda sekalian. Itu penting ya, tujuan itu penting dari anak, diajak ngobrol anaknya. Gitu. Nah, kemudian ini dapat poinnya di sini ya, Bunda sekalian. Apa Ustaz sebelumnya? Ini PowerPoint-nya belum tampak. Oh, baik. Sudah Ustaz Sanan? Belum Ustaz, belum. Oh, belum ya? Belum. Kalau di tempat saya udah nih ya. Kenapa ya? Oh, sekarang udah. Belum Ustaz. Mohon maaf ya Bunda sekalian. Ini sudah muncul atau belum? Belum Ustaz, belum. Kenapa ya Ustadz kalau di tempat saya itu udah muncul di share screen? Masih loading, Ustadz. Kalau sekarang sudah, ayo Bunda sekalian? Belum, masih muter-muter, Ustadz. Oh, Ustadz. belum, Ustadz. belum. Belum, Ustaz. Masih loading. Belum. Masih loading, Ustadz, dari tadi.
Masya- Udah Ustadz, udah muncul. Sudah? Kelihatan. Tapi ada muter juga sih. Oh, Tapi saya udah ngeliat gambar. Di saya belum. Di saya Di, belum. di Batam belum, masih puter-puter. Di Iya. Bogor juga belum. Di Jakarta masih muter juga nih Ustadz. Alhamdulillah. bukan. Mungkin bisa dilanjutkan saja Ustaz ya. Tapi Nggak apa-apa ya, Ustaz jelas ya. kok Ustadz. Suara jelas kedengeran. Baik. Suara Eh, Yang penting suaranya udah oke, Ustadz. Ya, yang penting suaranya aja. Ya, Umi ya semuanya. Baik, Silakan baik. kepada Ustaz Adam dengan hormat. Ini sudah muncul atau belum ya Bunda nih? Belum. Belum Ustadz. Belum, Ustaz, belum. Atau nanti atau nanti kita slide-nya kita share ke Ustaz Sanan ya. Oh, boleh, Ustaz. Insya Allah nanti di-share melalui WhatsApp. Iya. Bismillah, kita lanjutkan. Poin yang pertama, kita berikan pikiran besar kepada anak-anak kita. Allah menginginkan apa dari anak-anak kita, itu disampaikan. Kita kan sejalan dengan mimpi besar kita. Kemudian ayah bunda sekalian, tolong ini saya titip, sekali lagi titip. Jangan sampai salah memberikan nasihat kepada anak atau motivasi kepada anak. Supaya wayuzakihim, mensucikan jiwa mereka. Jangan sampai anak misalnya begini, kamu harus hafal Quran 30 juz supaya dapat beasiswa. Itu keliru, salah. Ayo kamu belajar yang baik supaya dapat PTN yang bagus. Jangan. Tetapi berikan pikiran yang besar, ayo nak, kamu serius yang belajar supaya apa? Supaya kamu bisa memberikan kontribusi yang besar kepada umat Islam. Itu. Nanti di bidang apapun mangga. Jadi yang dikuatkan itu bukan bab-bab materi yang istilah jangka pendek, tetapi yang harus kita sampaikan kepada anak-anak untuk jangka panjang sampai ke akhiratnya, yang sifatnya kontribusi amalan. Karena nanti orientasi ilmu itu bukan ilmu, orientasi ilmu itu adalah amal. Nah, hari ini kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Jangan kemudian ngomong kamu jadi dokter biar duitnya banyak. Bukan. Nah, ayo kamu jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Nanti biar kamu bisa membantu kesehatan umat Islam. Bab materi itu nanti belakangan itu sudah ditentukan oleh Allah rezeki anak kita itu. Nggak perlu dikhawatirkan. Mau usaha kayak gimana pun Allah udah segitu ya segitu begitu ya rezekinya. Bab materi nggak usah disampaikan ke anak. Anak itu sudah istilahnya nanti juga hasilnya Allah kasih begitu ya. Tetapi yang harus kita pertajam adalah amalan solehnya. Kamu mau jadi apa? Pengusaha. Baik, kamu jadi pengusaha supaya apa? Bisa bangun masjid, bisa haji, bisa umroh, bisa infak, bisa wakaf. Itu yang harus diperkuat. Supaya ketika niat mencari ilmu itu wayuzakihim, mensucikan jiwa mereka. Niatnya sudah lurus, saya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saya melakukan ini semua. Nah, ini akan berkaitan dengan yang kedua. Karena ayah bunda sekalian, kita harus berikan cita-cita yang besar kepada anak kita. Jangan lihat anak kita itu sebagai individu, ayah bunda sekalian. Tapi lihat sebagai sebuah generasi. Kenapa lihat sebagai sebuah generasi? Kita nggak tahu loh 10 tahun ke depan anak kita takdirnya jadi apa. Bagaimana kalau anak kita ditakdirkan oleh Allah jadi presiden, jadi wali kota, jadi gubernur? Kita nggak tahu. Gitu ya. Atau jadi ulama besar, kita nggak tahu. Maka lihat anak kita, jangan lihat sebagai individu, sebagai sebuah generasi. Kalau individu ngeselin, Bu. Apalagi usia-usia SMP, begitu masih unik-uniknya begitu. Tapi kalau lihat sebuah generasi, kita punya harapan dan optimisme. Sebandel-bandelnya misalnya, ya anak kita hari ini insya Allah bismillah jadi ulama besar. Gitu yang harus ada di dalam diri kita. Bangun hal-hal yang positif. Nah, supaya anak kita punya mental yang kuat, nggak dikit-dikit healing, dikit-dikit healing gitu ya. Healing itu kan untuk penyakit traumatik, ya. Anak kita kan nggak punya penyakit jiwa kan. Supaya mentalnya kuat, hidup itu kan tergantung dikaitannya kepada apa. Kita kaitkanlah nih hidupnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usia SMP, ibunda sekalian, ketika mereka membawa ransel emosi nih bahasa Ustaz Sanan gitu ya. Mereka itu bebannya itu banyak anak SMP, apalagi kelas 7 mulai mau puber, mau balik. Pertama, ibunda sekalian, anak-anak itu dibebani oleh kita. Apa? Tuntutan. Nah, kamu di pesantren harus hafal Quran. Beban sendiri bagi anak itu. Akademik kamu harus bagus. Aduh, nambah. Jadi ketika dengar pesantren itu langsung puyeng, 7 keliling gitu ya. Bebannya banyak. Itu satu. Yang kedua, beban dari guru-gurunya. Kamu nggak boleh melanggar. Kamu harus jaga nama baik pesantren. Banyak tuntutannya. Makin nambah gitu ya beban psikologisnya itu. Terus apa lagi?
Beban dari teman-temannya. Kalau kamu main itu harus supel dong, jangan pelit dong. Segala macam tuntutan temennya. Nambah, ditambah beban apa? Perubahan hormon gitu ya. Menjadi balik gitu ya. Kemudian apa? Aduh, kumis mulai tumbuh begitu ya, jenggot tumbuh. Aduh, saya nggak nyaman begitu ya. Dikerok malah tambah tebel gitu ya. Terus mulai tumbuh jerawat, gitu ya. Jadi bebannya banyak gitu, anak kita menjelang balik itu. Nah, maka mereka harus dibekali sebuah konsep supaya mentalnya kuat. Tidak ada di dunia ini gitu ya yang membuat seseorang bisa bertahan di dalam berbagai macam kondisi kecuali sudah bersandar seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kita sudah kuat gitu ya, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ibunya nggak ada gitu, bapaknya nggak ada, di pesantren nggak ada siapa-siapa, belum kenal. Sandaran yang akan membuat dia nggak homesick adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Bunda sekalian lihat di hadis Arba'in. Ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang usianya belasan tahun ketika balik. Maka yang diajak dialognya dialog iman. Ini tugasnya ayah. Setiap ketemu dengan anaknya dialognya iman. Segala sesuatu kaitkannya dengan Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Sampaikan ke anak kita. Nah, kamu jaga Allah. Allah akan menjaga kamu. Sholat kamu jaga. Tilawah kamu jaga. Gitu ya. Infak kamu jaga. Semuanya dijaga. Hubungan dengan Allah melalui ibadah itu. Maka Allah akan menjagamu. Nanti kan bunda nggak ada, ayah nggak bunda. Kalau kamu butuh kebutuhan, jangan minta langsung ke ayah atau ke bunda. Ida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu punya kebutuhan, mintanya sama Allah. Tuh, coba, Rasulullah ngajarinnya begitu. Ke anak kita begitu, minta sama Allah dulu. Kenapa? Kalau Allah nggak berkehendak, umi, abi, ayah, bunda nggak bisa ngasih ke kamu. Begitu. Jadi semuanya sudah dikaitkan dengan Allah. Kalau nanti kamu di pesantren nih, nggak ada ayah, nggak ada bunda, nggak ada kakakmu, nggak ada adikmu, nggak ada, butuh pertolongan, wa idza ista'anta fasta'in billah. Minta tolongnya sama Allah. Gitu loh. Nanti mudah-mudahan ketika minta tolong kepada Allah, baru minta tolong kepada yang lainnya. Hai bunda sekalian, maka kalau anak sudah segalanya kepada Allah, ketika ternyata tidak ada orang yang bisa diminta tolong atau dimintai untuk memenuhi kebutuhannya, mereka masih punya keyakinan saya masih bisa hidup karena ayah saya punya Allah. Begitu mereka akan kuat. Tidak ada kekuatan di dunia ini kecuali Allah. Makanya lihat ketika contoh Bilal bin Rabah disiksa coba dengan batu di padang pasir panas, apa yang membuat Bilal bin Rabah bisa bertahan? Sampai hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Karena punya keyakinan dengan Allah. Ayo bunda sekalian, saya punya cerita murid saya. Beliau ketika kuliah itu nggak punya duit, sampai 3 hari nggak makan, berjuang untuk bisa mencari ilmu. Tapi yang disampaikan oleh beliau ini yang kemudian dek ke hati saya. Ustadz, saya waktu itu saya bertahan. Saya yakin Allah akan menolong saya, begitu ya. Walaupun saya nggak punya uang, saya nggak akan pulang ke kampung. Saya nggak akan minta tolong ke orang tua. Saya yakin Allah akan membantu saya, karena saya sedang berjihad mencari ilmu. Bahkan mencari ilmu itu kan jalan ke surga aja Allah mudahkan, apalagi hanya untuk urusan dunia. Itu kata beliau itu. Kalaupun saya sampai meninggal Ustadz, gara-gara nggak bisa makan, saya syahid fisabilillah. Sampai begitu. Anaknya ngomong, kenapa? Karena saya sedang berjuang mencari ilmu Allah. Saya langsung itu, saya berkaca-kaca mata saya, Masya Allah, ini anak bisa mengatakan itu kenapa? Karena kuat keimanannya kepada Allah. Keren menurut saya itu. Keren. Nah, anak-anak kita harus begitu. Ayo berjuang, nak. Jangan takut, jangan putus asa. Ada Allah. Kamu punya cita-cita apa? Allah akan bersama kamu. Kamu pengen jadi apa? Ada Allah. Itu yang dikuatkan. Bapak Bunda sekalian, oleh kita begitu ya. Bukan tenang ada ayah, tenang ada bunda. Itu betul bagus. Tapi yang pertama kali harusnya tenang ada Allah. Baru tenang ada ibu atau ada bapak begitu. Itu harus diperkuat. Maka anak-anak yang punya akidah yang kuat di dalam jiwanya itu akan punya self feeling yang bagus. Ya sadaran ya. Setiap punya masalah tenang. Makanya lihat kata Rasulullah, ajaban lil amril muslimin. Ajib urusan kaum muslimin itu. Kalau dikasih nikmat oleh Allah, mereka bersyukur. Tapi dikasih ujian, mereka bersabar. Jadi fleksibel gitu loh jiwanya itu. Saya feelingnya bagus. Nanti kalau santri lagi, murid-murid kita ini, kalau lagi diuji oleh Allah di pesantren begitu ya kan, sabar aja ini ujian dari Allah, insya Allah cepat berlalu. Begitu. Jadi orangnya itu enak gitu anak-anak kita itu.
punya jiwa mental yang kuat, ayah bunda sekalian. Itu yang kedua ya ayah bunda sekalian yang harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita harus raja tega. Tadi kata Pak Kiai tega. Anak usia SMP itu pola asuhnya tidak seperti anak usia SMP ke bawah 0 tahun. Bedanya apa? Lihat di dalam hadis Rasulullah ditandainya dengan ketika anak muru auladakum bisolah usia 7 tahun diperintahkan sholat, wadribuhum alaiha. Kalau usia 10 tahun nggak mau sholat dipukul. Artinya pola asuhnya udah beda. Artinya kita harus raja tega. SMP bukan lagi waktunya main-main, harus serius. Makanya diberikan konsekuensi hidupnya. Kamu kalau nggak mau taat, kamu mau ikut aturan, maka kamu akan dapat konsekuensi. Makanya wajar kalau Ustaz Hanan dengan timnya di pengasuhan kalau anak tidak ikut aturan, melanggar dan segala macam, maka diberikan konsekuensi. Itu bukan karena keinginan kita, itu memang begitu pola asuh yang diperintahkan oleh Rasulullah, pukul kalau nggak mau sholat, tetapi dalam hal-hal yang prinsip begitu ya kan, sholat prinsip. Supaya anak tahu kalau itu salah, begitu ya kita luruskan. Nah, anak usia SMP itu harus raja tega, maka mereka itu disapih oleh kita yang kedua kalinya. Dulu ketika usia 2 tahun kita sapih gitu ya, dan kita raja tega, anak nangis kayak gimana pun kan nggak dikasih sama kita gitu ya, asik gitu ya, kalau dikasih ya nggak akan berhasil. Nah sekarang kita sapih supaya anak bisa berdiri di kakinya sendiri. Dia tidak memiliki kemelekatan pada orang tua. Setiap kebutuhannya dia belajar memenuhi oleh dirinya sendiri. Supaya dewasa, begitu ya. Biarkan anak terbiasa dengan masalahnya sendiri. Jangan sekali-kali kita take over masalahnya karena alasan kasihan. Jangan ayah bunda. Biarkan karena ujian hidup itu lompatan terbaik dalam mencapai kedewasaan dan kematangan. Misalnya, anak mulai nanti cerita kepada kita tuh banyak ceritanya. Nah ini cara respon kita saya kasih tahu. Kalau anak banyak cerita kepada kita tentang hal-hal yang negatif, jangan langsung direspon ceritanya. Karena anak SMP itu punya watak kubu zuhur wa isbatu dzat. Mereka itu sedang butuh banyak perhatian. Karena beban-beban yang tadi. Kalau anak banyak cerita kepada kita, yang harus direspon pertama kali adalah perasaannya. Dia itu sedang ingin cerita aja, butuh perhatian, ingin dipeluk, ingin didengarkan. Maka anak-anak usia SMP kalau punya masalah itu cenderung hiperbola ayah bunda sekalian. Hiperbola itu karena tadi butuh perhatian. Contoh, ada seorang anak sebenarnya punya masalah dengan ibunya gara-gara nggak dibelikan sepatu oleh ibunya. Tetapi ketika di pesantren ngamuk-ngamuk, saya pernah nanganin anak yang begitu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintai aku. Lebay nggak? Lebay. Terus saya tanya ke anaknya, siapa yang tidak mencintai kamu? Iya ibu saya sih Ustadz, gitu. Nggak mau beliin sepatu, begitu loh. Jadi tapi hiperbola bahasanya, karena tadi sebenarnya dia itu bukan ingin menyampaikan masalahnya, sebenarnya dia sedang butuh perhatian, begitu. Jadi ketika ada anak nanti cerita banyak kali, dengarkan saja, iya gitu. Oh masya Allah, kamu berat ya dengan masalah-masalah itu. Ini sana sini bunda peluk gitu ya, kamu insya Allah kuat bisa menghadapi, begitu. Jangan misalnya nanti anak cerita, oh bunda sepatu saya hilang. Jadi bunda tuh yang didengar tuh sepatunya. Akhirnya apa? Kita komplain ke pesantren, kok bisa sepatu anak saya hilang? Oh nggak akan selesai itu masalah. Akhirnya apa? Anak punya power. Oh jadi gitu nanti anak belajarnya. Kalau ada masalah di pesantren ngomong ke orang tua, biar orang tua nanti yang marahin pesantren. Begitu yang ditangkap oleh anak. Jadi anak kayaknya apa? Nggak sopan gitu ya ke guru-gurunya. Kenapa? Karena kita salah respon. Gitu. Seperti kita anak tantrum kan kita biarkan ya, dia nangis sampai jam gitu ya, tiduran kita kan biarkan gitu ya anak tantrum itu, nggak kita kasih keinginannya. Kalau dikasih nanti anak belajar, oh untuk menaklukkan ibu bapak saya ternyata dengan nangis tuh kan begitu. Sama begitu ya, anak juga belajar. Jadi biarkan ya bunda sekalian ya mereka dengan masalahnya. Jangan sampai begini, anak yang punya masalah kita yang repot. Anaknya mah santai aja, anaknya nggak belajar apa-apa begitu ya. Ini aneh. Saya punya cerita bunda sekalian. Ini kisah asli. Suatu hari datang seorang ibu datang mengantarkan anaknya ke pesantren. Dititip ke pesantren gimana? Ustadz tolong ya anak saya nggak boleh nyuci, nggak boleh ngepel, nggak boleh beres-beres, nggak boleh cuci piring. Anak saya kesini mau belajar pokoknya, bukan mau jadi babu. Gitu ya ngomong orang tuanya itu.
Ya ketawa ustadznya. Oh begitu Bu Ibu. Nah, oke kata ustadznya begitu ya. Ustadznya nggak menjelaskan begitu ya. Tetapi setelah anaknya lulus dari pesantren, kemudian ke kampus kuliah. Apa yang terjadi Bunda sekalian? Ketika kuliah, anaknya itu minta dianterin terus sama ibunya, ditemenin di kosan gitu ya. Pokoknya segala macam dilayani. Kemudian ditanya lagi sama ustadznya gitu ya, karena curhat ke ustadznya. Ibu, kenapa anaknya masih diantar-antar, dilayani di kampus begitu? Jawaban ibunya yang luar biasa. Menurut saya itu ini jadi pelajaran buat kita. Ustadz, mungkin anak saya kelamaan di pondok jadi nggak mandiri. Astagfirullah. Aneh atau enggak? Kalau menurut saya tuh aneh. Di mana-mana kita mengantarkan anak ke pondok tuh supaya mandiri. Ini kok nggak mandiri? Karena tadi permintaan ibunya di pondok anak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya apa? Anak lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Pinter tapi nggak punya kecakapan hidup. Gitu. Mau punya anak seperti itu? Nggak mau ya. Jangan sampai anak kita laki-laki nggak laki. Nggak bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Anak perempuan nggak bisa berperan sebagai perempuan. Nanti ketika berkeluarga nggak bisa berperan sebagai seorang istri, nggak bisa berperan sebagai seorang suami. Itu jadi masalah baru nanti buat kita gitu. Itu nggak boleh. Saya punya kisah satu lagi. Ini asli kisahnya. Seseorang ustadz yang baru lulus dari pesantren, sudah selesai hafalannya 30 juz, alhamdulillah dengan hafalan Qur'annya, mungkin ganteng gitu ya. Kemudian beliau ini ketika di Depok gitu ya, di sebuah komplek gitu ya, beliau diminta jadi imam sholat maghrib. Suaranya enak, bagus begitu ya, sehingga para jamaah meminta beliau untuk menjadi imam tarawih 1 bulan gitu ya di masjid itu. Nah si ustadz muda ini mau, ya udah alhamdulillah. Akhirnya ketika hari H, si takmir masjid, Ustadz, nanti tinggalnya di sini aja ya, kan kalau di kota masjid itu suka ada tempat tinggalnya ya, dekat mimbar itu ya. Nah, kemudian di situ, kemudian kata takmir masjidnya, Ustadz supaya Ustadz hemat, begitu ya, kemudian nggak susah nyari buat buka, gitu ya, buat sahur, karena ini di kompleks, susah kalau keluar. Ini kami berikan peralatan masak, jadi kompor gas, gitu ya, gasnya, kasih rice cooker, kasih berasnya, peralatan makan, disediakan oleh DKM. Nah, Ayu Bunda sekalian, apa yang terjadi setelah 3 hari? 3 hari kemudian si takmir masjid datang lagi ke ustadz itu. Si takmir masjid itu kemudian bingung melihat. Karena peralatan yang diberikan itu belum bergeser, belum diberesin, masih di tempat beliau menyimpan barang-barang itu pertama kali. Kemudian ditanya si ustadz itu, Ustadz, punten ini ya, kenapa ini nggak dipakai peralatannya? Kemudian si jawab ustadz tadi, punten Ustadz, saya nggak tahu ini cara gunainnya gimana, coba bayangin. Nggak bisa masang kompor gas, nggak bisa masak, nggak bisa bikin nasi pakai rice cooker. Allahu Akbar gitu ya. Padahal mondok. Dan kemudian ditanya lagi, ngelihat gitu ya, beliau ngejemur pakaiannya di dalam ruangan. Ustadz, kenapa nggak jemur pakaiannya di luar? Nggak ada jemurannya. Kan bisa pakai tali. Nggak ada talinya. Kan tinggal beli ke warung. Lihat problem solvingnya aja nggak kebangun. Hafalan Qurannya oke, tapi kecakapan hidupnya dong. Akhirnya apa? Kegantengannya turun 50% di mata para akhwat gitu. Gitu ya Bunda sekalian. Nggak boleh anak kita begitu. Inilah yang disebut hari ini oleh para psikolog sebagai generasi strawberry, ya Bunda sekalian. Mereka eksotis, kan strawberry eksotis ya bagus, mahal, tetapi sekali kena benturan hancur. Jangan sampai anak kita hafal Quran, ilmunya banyak, tapi sekali punya masalah, mentalnya down, hancur. Nggak punya kecakapan hidup. Nggak boleh. Jadi biarkan mereka itu belajar dari setiap permasalahannya. Supaya, jadi kalau bahasa saya mah, anak-anak tuh sedang diimunisasi sekarang itu. Jadi kalau ada demam-demam gitu ya, nggak enak badan, wajar. Nanti jadi imunitas, dia sehat gitu. Namanya latihan itu kan nggak enak ya, di mana-mana latihan ingin jadi pemain bola terkenal aja latihannya harus keras. Nah, hari ini anak-anak kita itu di pesantren sedang latihan, sedang berjuang. Saya bilang tadi di awal, kalau berjuang itu nggak enak semuanya, tetapi nanti hasil dari perjuangannya itu yang akan nikmat, gitu ya. Anak-anak kita dewasa. Nah, kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu Bunda sekalian. Saya ketika membaca sirah, kenapa anak-anak muda zaman Rasulullah usia belasan tahun sudah jadi pemimpin, jadi panglima perang. Akhirnya saya ngelihat bapak saya nikah 12 tahun. 12 tahun sudah nikah. Kan menikah itu bukan pekerjaan atau urusan yang sepele ya, urusan besar. Kok anak-anak sekarang 25 tahun belum berani nikah, takut nggak bisa nafkahin.
Gimana sih gitu ya, kata bapak saya tuh. Makanya ketika saya berpikir, bapak saya yang nggak dididik jauh dari Rasulullah 12 tahun sudah berani menikah. Makanya saya wajar kalau era Rasulullah 11 tahun sudah jadi panglima perang. 16 tahun jadi panglima perang. Kenapa? Artinya mereka dihadapkan dengan realita. Kata bapak saya, kenapa saya berani nikah usia 12 tahun? Sejak usia 6 tahun saya sudah ngurus 5 kerbau sendirian. Apalagi cuma perempuan satu, saya bisa kasih makan. Begitu. Kata bapak saya, woi keren banget. Oh, artinya saya ngambil pelajaran. Kalau anak-anak kita mau mentalnya bagus, problem solvingnya bagus, jadi biarkanlah mereka dengan masalahnya mereka. Selama aman, nggak usah kita bantu. Kita raja tega, biarkan saja begitu ya belajar. Nanti juga kalau nggak kuat, nanti ada Ustadz Sanan yang membantu ya, di konseling gitu, dibantu jalan keluarnya. Nggak usah khawatir gitu ya. Titipkan aja kepada Allah, Bismillah begitu ya. Kita kan punya cita-cita yang besar ya Bunda sekalian. Kemana anak-anak kita dorong melakukan perjalanan internasional. Seperti Rasulullah 12 tahun sudah ke negeri Syam. Kamu nanti kuliahnya Timur Tengah, kamu kuliahnya nanti ke Eropa, kamu kuliahnya ke Jepang. Coba kalau nggak punya mental dari sekarang, di Jepang kan apalagi, di Husnul Khotimah deket, apalagi kalau keluar negeri lebih jauh, kita harus bisa memastikan anak kita ini punya mental yang kuat, problem solving yang bagus begitu ya, keyakinan dengan Allahnya kuat. Supaya bisa bertahan di sana. Loh, ayah bunda sekalian, ini penting ya, ayah bunda sekalian. Jadi tugas kita sebagai orang tua bukan membantu menyelesaikan masalah anak, tapi tugas kita sebagai orang tua memastikan anak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri gitu loh. Tugas kita tuh itu, penting gitu. Jadi kalau nanti anak punya problem di pesantren, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan dikit-dikit kita take over. Nah, caranya kita koordinasi dengan wali asramanya, wali kelasnya, dengan BK. Kalau selama ternyata anaknya bisa menyelesaikan, aman, gitulah. Biarkan sajalah. Tapi kalau ditanya ke wali kelas, belum bisa nih menyelesaikan, baru ibu, ayah dan bunda turun. Kenapa? Karena usia SMP, SMA itu terapi, di dalam salah satu terapi kalau nanti terjadi problem itu harus ada terapi keluarga. Karena biasanya yang terjadi pada anak kita hari ini adalah bolong-bolong dari pola asuh sebelumnya. Misal contoh, anak jadi pelaku bullying, itu pasti bolong-bolong sebelumnya adalah anak kurang perhatian dari orang tua. Kurang sentuhan, kurang pujian, kurang apresiasi gitu ya. Jadi anak itu tidak tahu bagaimana bersikap baik pada orang karena nggak pernah dapat sentuhan kasih sayang dari orang tuanya. Makanya jadi pelaku bully gitu ya. Jadi kalau terjadi masalah pada anak kita hari ini itu bolong-bolongnya kita gitu ya, pola asuh di masa sebelumnya, maka harus terapinya dengan keluarga begitu ya. Baik, ayah bunda sekalian, selanjutnya adalah kekuatan cinta yang harus kita bangun. Tumbuhkan di dalam hati anak-anak kita itu kepada simbol-simbol ilmu. Tumbuhkan mereka cinta kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada kitabnya, kepada Qur'annya, kepada pesantrennya. Itu ditumbuhkan karena cara tercepat untuk mendapatkan ilmu adalah dengan mencintai gurunya. Kalau anak sudah cinta dengan gurunya, ilmunya itu akan dapat dengan cepat dan berkah. Karena di dalam proses pembelajaran begitu, kalau anak sudah nggak suka gurunya, nggak berhasil KBM-nya, gitu ya. Nah, salah satu peran kita apa? Jangan sampai, ayah bunda sekalian, ini kalau istilahnya, sekecewa apapun kita nih kepada pesantren gitu ya, karena ada kekurangan pesantren, atau kita tahu aibnya pesantren, atau tahu kekurangan ustadz-ustadznya atau ustazahnya begitu ya, jangan sekali-kali menceritakan itu kepada anak kita atau berbicara kepada orang lain di depan anak kita. Nggak boleh itu. Kalau kita ceritakan maka jangan harap anak kita bisa betah lagi di pesantren. Karena pertahanannya sudah nggak ada. Ngapain saya di pesantren? Toh ibu saya juga ternyata banyak komplain ke pesantren gitu loh. Jadi sudah nggak cinta lagi dengan pesantrennya, apalagi dengan gurunya. Saya ngapain hormat ke guru saya? Guru saya cuma ngomong doang, ternyata banyak aibnya, borok-boroknya begitu. Makanya jangan sekali-kali begitu. Kalau kesel atau kalau kita kecewa itu langsung sampaikan kayak bersangkutan begitu ya. Jangan ke anak kita atau ke kiai disampaikan supaya solusinya cepat didapatkan gitu ya. Tolong itu dijaga. Hari ini mohon maaf sekali hari ini. Coba kita lihat kelakuan, mohon maaf ya, ini mah di Indonesia kelakuan para buzzer. Untuk merusak Islam gimana? Islamnya yang bukan dirusak, tapi apa? Ulamanya dirusak, pesantrennya dirusak. Gimana ya? Ulamanya dibuat jelek namanya, pesantrennya di blow up gitu ya, masalah-masalah pesantren padahal mah oknum kan gitu. Supaya apa? Supaya mereka nggak percaya lagi dengan para ulamanya, dengan ustadznya, dengan pesantrennya. Lama-lama orang-orang Islam jauh dari Islamnya. Begitu. Sama gitu polanya. Jadi hari ini kita jaga anak-anak kita harus
cinta dengan gurunya, dengan pesantrennya, dengan Al-Qur'annya, dengan kitabnya, supaya apa? Supaya mereka lebih mudah untuk mendapatkan ilmu begitu. Kemudian selanjutnya Ibunda sekalian, ini yang harus kita lakukan, anak diberikan kecakapan hidup. Jangan sampai anak-anak kita lumpuh. Tadi yang saya ceritakan begitu ya, tidak terbiasa melakukan pekerjaannya sendiri. Jadi di pondok pesantren biarkanlah anak-anak bisa mengerjakan pekerjaan yang menjadi kebutuhannya sendiri. Anak laki-laki kan yang harus dikembangkan di anak usia SMP adalah kapasitas gendernya. Anak laki-laki bisa mengerjakan pekerjaannya laki-laki, perempuan bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Jadi kalau di pesantren, nih kalau pandangan saya, menurut saya yang betul itu, kalau misalnya terjadi kerusakan ya Ibunda sekalian, anaknya cerita misalnya, Bunda, lemari saya rusak enselnya, gitu ya. Yang betul itu bukan ustadznya diminta benerin, keliru itu. Tapi coba kamu benerin, minta tolong ke ustadznya supaya diajarin benerin, itu yang benar. Supaya anaknya belajar kok, oh anak laki-laki harus bisa benerin semuanya gitu ya, nanti kan jadi ayah. Di rumah jangan sampai begini ketika jadi seorang suami, kata istrinya, Bi tolong dong genteng bocor benerin. Aduh nggak bisa, aduh gitu ya. Laki itu nggak laki kalau begitu kan begitu. Jadi biarkan mereka belajar. Jadi kalau ada kerusakan apapun, ranjang rusak, lemari rusak, nanti minta tolong ustadznya untuk ngajarin benerin, bukan ustadznya suruh benerin gitu. Supaya anak belajar. Makanya saya doktrin ke murid saya begitu. Suatu hari kan kalau ada keran bocor, keran rusak, mereka yang benerin sendiri gitu ya. Speaker rusak, mereka belajar bongkar-bongkar benerin. Suatu hari ada tamu datang. Aneh bagi tamu, para santri lagi benerin keran gitu ya. Kemudian si tamu itu nanya, Dek lagi pada ngapain? Saya lagi belajar jadi koam Pak, gitu. Keren tuh. Santri itu jadi belajar jadi seorang suami begitu ya nantinya itu supaya bisa benerin segala macam. Jadi anak itu punya keterampilan yang banyak. Makanya kenapa anak usia SMP harus dikembangkan potensinya, harus dipertemukan dengan seorang maestro. Anak yang suka menulis dipertemukan dengan seorang yang ahli nulis. Supaya lebih tajam lagi gitu ya potensinya. Anak yang senang dengan kepemimpinan datangkan dengan para tokoh leader-leader begitu ya. Magang karena memang yang harus dikembangkan adalah kemampuan gendernya begitu ya. Itu yang harus dikembangkan. Makanya di pesantren ada e-school, ada life skill gitu ya dalam rangka itu. Kemudian ayah bunda sekalian, selanjutnya kekuatan finansial. Jadi sama tadi ya, anak-anak karena masih masa jajan begitu ya, jangan lupa diberikan jajannya. Tetapi ini catatan dari saya, tolong dipastikan uang yang diberikan kepada anak kita di pesantren betul-betul halal. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan mencari ilmu. Di dalam Al-Quran, supaya anak kita diberikan ilmu oleh Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau anak kita bertakwa kepada Allah, suci jiwanya dari harta-harta yang haram, maka Allah sendiri yang akan memberikan ilmu itu. Bisa jadi hari ini anak kita susah belajar, susah menghafal Quran, susah banget nggak masuk, bukan karena kemampuan kognitifnya. Bisa jadi karena apa? Pertama Allah nggak ridho, karena banyak di tubuhnya itu mengalir harta-harta yang haram. Yang kedua bisa jadi Al-Quran nggak mau masuk, karena kotor jiwanya, begitu ya. Karena kan Al-Quran ilmu itu nurullah, cahayanya Allah. Wa nurullah la yuhdali asi. Cahaya Allah tuh nggak akan masuk ke dalam jiwa yang penuh kemaksiatan, penuh dosa. Maka pastikan gitu ya harta yang diberikan kepada anak kita betul-betul halal supaya Allah ridho, Allah berikan ilmu itu dengan mudah gitu ya. Kemudian yang terakhir ayah bunda sekalian sebelum kita diskusi, nah ini kita bangun kekuatan ilahiyah. Ketika anak kita di pondok, tolong ibadah kita ditingkatkan, hubungan kita dengan Allah diperbaiki, lebih kuat lagi dari sebelumnya. Sholat kita perbaiki, khusyuknya diperbaiki begitu ya. Kemudian qiyamul lail kita diperbaiki, tilawah kita diperbaiki, infak kita diperbaiki. Kenapa ya bunda sekalian? Doa kita diperbaiki begitu karena doa orang tua itu nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Kenapa harus diperbaiki? Karena Allah menghadapkan kita kepada dua buah realita. Yang pertama, sehebat apapun pola asuh begitu ya yang kita berikan kepada anak, kita jago komunikasinya, kita jago pendekatannya dan yang lain-lainnya begitu, tetap hidayah itu milik siapa? Milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabka walakinallaha yahdi may yasha. Kita itu nggak bisa memberikan hidayah kepada anak-anak kita kecuali Allah.
Kemudian yang kedua, realita yang kedua yang Allah hadapkan, sebagus apapun pendekatan kita kepada anak, kita ngasih hadiah, ngasih reward supaya dia semangat dijanjiin hadiah, dikasih sentuhan, kasih pujian, tetap hubungan itu milik siapa? Milik Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita infakkan seluruh harta yang ada di dunia ini nih kepada anak-anak kita, tetap hubungan itu milik Allah. Maka di dalam proses pendidikan itu segitiga ya Bunda sekalian. Jadi bukan kita ke anak sebenarnya, kita ke Allah. Dari Allah ke anak kita. Gitu. Kalau anak kita ingin pinter, dapat hidayah dan yang lain-lainnya, maka yang pertama kali kepada Allah dulu, bukan ke anak kita. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah berikan semua kepada anak kita. Baru kita perbaiki hubungan kita dengan anak kita. Jadi itu penting begitu ya, kekuatan ilahiyah itu. Jadi di rumah itu kita perbaiki. Bahkan para ulama itu, kalau ulama salafus soleh dulu, sebelum punya anak, dia sudah memperbaiki dirinya. Sampai ditanya sama muridnya, kenapa Anda ini sampai beribadah itu, bahasa kita mah luar biasa begitu ya, ibadahnya itu. Sholat qiyamulailnya panjang-panjang, tilawahnya banyak. Padahal belum punya anak waktu itu. Jawaban si salafus soleh ini, saya sedang memperbaiki anak saya mulai dengan memperbaiki diri saya. Begitu. Padahal belum punya anak. Jadi harapannya ketika punya anak, anaknya dapat diberikan oleh Allah, anak yang soleh. Kenapa? Karena kesolehan orang tuanya. Bahkan lihat ayah bunda sekalian, kenapa di dalam surat Al-Kahfi ada dua anak yatim yang dibangunkan rumahnya oleh dua nabi. Oleh nabi siapa? Musa dan Nabi Khidir. Dibangunkan gitu, dua anak yatim, bukan oleh tukang, oleh dua nabi. Gara-gara apa? Karena bapaknya soleh. Jadi kalau anakmu soleh, orang tuanya soleh dulu. Kalau ibu ayah bunda di rumah soleh, insya Allah itu akan tertular dengan sendirinya, anak-anaknya akan soleh di pesantren. Begitu. Makanya tadi kata Pak Kiai, janganlah kalau ingat anak itu kemudian dipanggil-panggil, nanti anaknya itu akan juga merasakan seperti itu. Sama dengan kesolehan. Ketika orang tuanya soleh, karena kesolehan kan hidayah nggak bisa kita turunkan, tetapi Allah turunkan hidayah kepada anak kita, itu karena kita berikhtiar gitu ya kepada Allah supaya anak kita soleh dengan kita mulai memperbaiki diri kita begitu. Demikian ayah bunda sekalian yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin begitu kalau agak sedikit kecepatan ini kita kejar-kejaran waktu ya Ustaz Sanan gitu ya. Mohon maaf sekali karena sebentar lagi juga di sini ada acara begitu ya, khawatir nggak kesampaikan begitu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin, ada yang kurang berkenan, itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Pengalaman saya 14 tahun ngurus santri, jadi orang tua udah 10 tahun begitu ya dengan anak-anak saya, ya saya berbagi dengan yang lain. Saya kembalikan ke Ustaz Hanan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, jazakallah khairan kami aturkan kepada Ustadz Hodam Wijaya. Masya Allah ini daging semua Ustadz, catatan saya banyak sekali ya, ini luar biasa. Semoga Umi Abi semua banyak mengambil hikmah ya. Salah satu diantaranya adalah tadi Ustadz Hodam menyampaikan jangan salah nasihat kepada anak begitu ya. Misal, nak kamu harus hafal Quran ya agar dapat beasiswa. Nah itu keliru gitu. Insya Allah di sini juga banyak tips ya, ketika nanti ada anak-anak Umi Abi semua nanti ketika sudah program sapi kemudian dapat komunikasi, kemudian Nanda menyampaikan atau cerita tentang berbagai hal. Tentunya yang pertama tadi Ustaz Huda menyampaikan, yang pertama yang harus dilakukan adalah perasaannya begitu, jangan langsung kepada masalahnya. Oke. Selanjutnya insya Allah akan ada sesi sharing, tanya jawab kepada Umi ataupun Abi yang ingin bertanya. Mangga bisa dipersilahkan dengan cara bisa raise hand-nya bisa diaktifkan begitu, atau bisa juga melalui chat. Silahkan. Dipersilahkan. Oke, sambil menunggu. Oke, bismillah, sudah ada. Di sini ada dari wali santri Gazi Izzuddin Zaidan dari kelas 7D. Mangga kepada Umi ataupun Abi dipersilahkan.
silakan Umi ataupun Abi dari Guys 7D. Gazi. Suaranya nggak muncul, ya Ayah. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini suatu sepakat tadi disampaikan oleh ini daging semua nih Pak Ustadz nih. Apalagi terus terang saya baru pertama kali pengalaman saya untuk anak pertama masuk pesantren itu banyak kali ini hal-hal yang bisa saya dapat ya. Yang pertama langsung aja Pak Ustadz, tadi kenal banget tadi nomor satu menitipkan cita-cita besar. Memang di awalnya saya ngomong sama anak saya, silahkan kamu ekspor dulu di pesantren ini, kamu rasakan bagaimana nanti kamu dengan pesantren ini. Artinya ya cita-cita besarnya belum secara dititipkan secara langsung gitu. Tadi alhamdulillah buat pencerahan. Kemudian kalau sudah kayak gitu nanti apa yang harus saya ngomongin lagi nanti ke anak saya gitu Ustadz, untuk biar lebih mantap lagi. Baik. Kemudian yang kedua Ustadz, ini kan anak saya kan introvert banget Ustadz ya. Oh iya. Kalau susah banget dikoreknya gitu Ustadz, itu gimana gitu. Saya cuma kalau misalnya tahu, kan kemarin juga dititipin, jangan ditanyain gimana makanannya di sana gitu ya, gimana ya jangan ditanyain seperti itu, jadi baiknya juga waktu ketemu kan. Ini kita udah semacam memendam rasa tanggung gitu, apalagi bundanya Ustadz gitu kan. Jadi apa sih kita harus isi? Terima kasih itu. Udah pertanyaannya. Baik Ayah, saya jawab ya. Pertama, betul pikiran besar akan diberikan. Kan jadi pertanyaan gimana caranya gitu ya. Saya akan sedikit cerita ya Bunda sekali. Ini tentang roadmap hidup. Nanti mudah-mudahan Ustaz Sanan bisa memberikan materi itu kepada anak-anak kelas 7 bagaimana menyusun roadmap hidup. Saya akan cerita dari Pak Anies Baswedan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan begitu, tapi ini bagus pelajarannya. Suatu hari ketika berkunjung ke rumahnya beliau, ada satu orang yang nanya kepada anaknya yang masih usia SD, yang kecil itu, yang kriwil-kriwil. Kemudian nanya begini, "Dek, kamu cita-citanya apa? Kan bapak kamu gubernur tuh," gitu ya. Terus kepada anaknya itu jawabannya begini, anaknya beliau jawab, "Om, kalau ke saya jangan nanya cita-cita Om. Kalau ke saya nanya roadmap hidup saya." Coba bayangkan anak SD udah punya pikiran besar kayak gitu jawabannya. Ya karena wajar, bapaknya juga keren kan gitu. "Emang roadmap hidup kamu apa?" Nih, Om, dia ceritakan. Saya nggak tahu detailnya, nggak jelas detailnya gitu, tapi poin-poinnya saya dapat tangkap gitu ya. "Saya ini kalau nanti meninggal, saya ingin dikenang oleh orang-orang sebagai ini." Gitu kata beliau itu. Supaya saya ahli di bidang itu, saya S3-nya harus di sini. Supaya saya S3-nya di sini, maka S2-nya harus di sini. Supaya S2-nya di sini, maka S1-nya harus di sini. Supaya S1 di sini, maka SMA-nya harus di sini. Ketika SMA-nya di sini, maka SMP-nya harus di sini. Nah, hari ini supaya saya masuk ke SMP itu, ini yang harus saya lakukan. Jadi beliau itu menyampaikan, ini buku ini yang harus saya baca. Siapa saja yang harus saya datangin, temuin. Ini yang harus saya pelajari. Oh, Masya Allah, seorang anak SD sampai mendetailkan begitu tentang roadmap hidupnya. Kira-kira peluang untuk suksesnya besar atau kecil? Itu akan besar. Dan nggak pernah akan kepikiran bandel gitu ya, dan yang lain-lain. Ini seperti Muawiyah bin Abu Sufyan waktu kecil. Kenapa jadi seorang khalifah yang berhasil? Ketika dia seusia masih kecil ditanya oleh teman-teman sebayanya, "Kenapa kamu nggak main seperti teman-teman sebaya kamu?" "Aku dilahirkan bukan untuk itu." Makanya serius sejak kecilnya, makanya jadi orang besar. Habibie malah nangis diajak main itu. Gitu ya. Kenapa? Karena pikirannya besar, dia gila baca kan begitu, jadi orang besar. Jadi anak kita diberikan pikiran besar, diajarkan roadmap hidup, cara membuat roadmap hidup. Nanti Ustaz Sanan lah insya Allah ya diajarkan gimana cara membuat sampai akhir kematiannya gitu ya. Nanti kuliah akan di mana, makanya terarah, fokus gitu ya nanti sampai akhirnya begitu ya. Itu pelajaran gitu ya dari situ. Jadi diajarkan roadmap hidup, nanti cara ngobrolnya itu diajarkan sampai ke detailnya. Coba Ayah bantu kamu nanti kuliah mau di mana, jurusan apa itu nanti dibantu oleh kita detailnya. Kampus mana yang terbagus kalau S3, S2 di mana, S1 di mana, oleh kita kan dibantu itu ya. Didetailkannya ke anak kita. Buku apa yang harus kamu baca gitu kan? Siapa saja yang harus kamu temuin? Hari ini apa saja yang harus kamu pelajari? Nah, kita bantu detailkannya itu oleh orang tua begitu. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang introvert, anak-anak yang introvert pendekatannya ya, pertama tetap wa aqroba ruhma, kalau dalam Al-Qur'an itu diberikan kasih sayang, sentuhan, pujian, itu harus diberikan gitu ya. Terus kemudian didengarkan, sering diajak ngobrol, tapi ngobrolnya anak introvert berbeda dengan extrovert. Coba diganti medianya.
Ya, diganti pakai tulisan. Anak introvert senang dengan tulisan, makanya di dalam psikologi itu disebut narrative writing, dengan tulisan. Maka kalau dia nggak mau ngomong, nggak apa-apa kita deketin, kamu belum mau ngomong ya sama ayah, nggak apa-apa, pakai tulisan. Nanti kita respon tuh dengan tulisan lagi. Nanti lama-kelamaan kalau sudah klik rapotnya, gitu ya, ada klik dengan dia, enak diajak ngobrol, nanti bisa ngobrol dengan verbal, begitu. Itu pengalaman saya dengan santri begitu, lewat tulisan dulu, kalau sudah klik deket banget, baru dengan verbal, biasanya mau ngomong. Gitu ya pengalaman saya. Ya mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kalau jazakallah khairan, Ustaz. Nah, di sini ada 2 penanya lagi. Izin, Ustaz, boleh? Boleh, mangga. 2 lagi ya, Ustaz. Ini sudah ditungguin soalnya. Oke, siap. Untuk Umi dari Muhammad Fatih Azami 7B, Yauha Faltatul Masykur. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wali dari Muhammad Fatih Azam kelas 7B. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, mungkin selama ini kan ada beberapa poin yang kita masih kurang ya dalam mendidik anak. Nah, pembekalannya masih kurang lah. Nah, apakah boleh nggak sih kita menyampaikan ke pondok bahwa anak kemarin minusnya di ini bisa dikuatkan lebih nggak ya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin sempat pas mengantar, dia udah sampein, ntar saya SMP-nya di sini ya, oke ya, tapi harapannya masih bisa bareng dengan keluarga lagi untuk SMA-nya. Padahal kita pengennya adalah SMP SMA juga di pondok. Itu seperti apa ya cara menyampaikannya? Baik. Yang pertama tadi yang terkait apa tadi saya lupa. Pembekalan kita waktu itu masih kurang gitu. Nah, itu namanya kalau di dalam konseling itu namanya portofolio, Pak ya. Jadi itu harus disampaikan data itu sebagai nanti rekayasa di dalam pembinaan santri. Karena kalau kita ingin berhasil mendidik santri harus punya portofolionya, gitu ya, latar belakang keluarga sampai tanggal lahir, sampai bahkan sistem belajarnya kita sampaikan. Ustadz, anak saya mah orangnya visual, atau dasar kepribadiannya anak saya itu melankoli, itu disampaikan supaya ustadznya itu bisa menyesuaikan dalam KBM. Anak visual duduknya jangan di belakang, harus di depan, gitu. Halaqah Quran harus di depan, anak auditori itu nggak apa-apa di belakang, anak kinestetik harus deket ustadznya karena gerak-gerak mulu kalau belajar, gitu ya. Itu kan bagian dari portofolio untuk rekayasa. Jadi kita kalau bahasa Al-Quran kan wama arsalna mir rasulin ila bilisani qaumihi. Kita itu kan harus sesuai dengan bahasa kaumnya kalau mendidik itu. Ya, kalau guru-gurunya tahu gitu ya tentang anak kita sampai detail apa kekurangannya, apa kelebihannya, maka guru-guru akan melakukan penyesuaian di dalam mendidik anak kita. Itu akan jauh lebih cepat berhasilnya dibandingkan guru yang masih menerka-nerka anak ini tuh apa sih kelebihannya gitu loh. Maka portofolio yang kita tahu tentang anak kita sampaikan ke Ustadz Sanan tuh ya, disampaikan supaya potensinya bisa melejit begitu. Bukan membuka aib, bukannya kita memaknainya, tetapi menyampaikan apa yang harus ditingkatkan dari anak saya, jadi nanti ada rekayasanya. Itu satu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yang berkaitan tentang nanti anaknya kalau SMA juga ingin di pondok. Pertama, saya kasih masukan resep. Ayah bunda, anak-anak usia balik itu lebih terpengaruh dengan teman-teman sebayanya dibandingkan kita orang dewasa. Maka kalau anaknya pengen di pondok, jangan kasih main dengan anak-anak yang tidak mondok, itu titik. Pasti kalau dimain dengan anak yang nggak mondok, pasti maunya dengan anak-anak yang nggak mau mondok. Kenapa? Nanti anak-anak yang nggak mondok akan cerita, enak loh kalau nggak mondok bisa main game bareng, bisa internetan, bisa bikin TikTok. Akhirnya dia tergoda, pengen bebas kayak mereka. Padahal kalau udah gitu wassalam, nggak bisa kita juga konseling. Itu yang harus kita kuatkan. Yang kedua ya kita berdoa kepada Allah supaya anak kita diberikan hidayah istiqomah di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, carikan lingkungan yang sama. Nah itu penting ya, makanya kalau kita mendidik itu berkomunitas, ibu sekalian. Nanti kalau liburan nih ya, kalau liburan mainnya sama teman-temannya lagi yang satu pondok, jangan berikan ke yang lain begitu. Ajak ke kajian dan yang lainnya begitu. Itu dari saya gitu ya, yang paling cepat itu. Nanti selain nanti di konseling, diajak ngobrol sama BK gitu ya supaya tetap istiqomah di pondok pesantren. Ya, selamat. Oke, terima kasih jazakallah khairan. Satu penanya lagi kepada Umi Lutfan begitu dari kelas 7E. Dipersilakan.
Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan pertama mungkin supaya efektif saja waktunya saya langsung poinnya. Seperti ayahnya tadi, siapa kelas 7, bahwa anak saya juga sama introvert ya, dalam artian dia tuh kalau nggak ditanya nggak akan jawab, kalau nggak disentuh akan nggak nggak akan cari teman gitu ya. Anaknya memang pendiam gitu ya. Nah untuk masalah makan, masalah kedisiplinan, alhamdulillah insya Allah saya percaya 100% dengan apa yang sudah diprogramkan oleh pesantren. Dan saya juga memang dari awal menyampaikan sama anaknya bahwa di sana itu cari ilmu yang banyak, cari bekal supaya nanti pulang dari pesantren ayah sama ibunya diajarin. Saya bilang karena kami kan memang tidak belajar gitu ya, cari ilmu yang banyak. Hanya mungkin yang saya khawatirkan, mohon maaf jika yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, karena sering di televisi kan banyak sekali informasi-informasi yang kurang baik mengenai pesantren ya Pak ya. Nah, saya mungkin karena kebetulan anak saya juga introvert, jadi kemarin sebelum pergi saya wanti-wanti, kalau di sana teman-temannya ada yang tidak baik dalam artian suka memegang hal-hal dari tubuh kita yang tidak pantas, saya bilang seperti itu, sampaikan sama ustadznya, saya bilang kayak gitu. Begitupun kalau misalkan ada ustadznya yang memang menurut AA tidak baik gitu ya, perilakunya sampaikan juga sama ustadznya, sama gurunya, saya bilang seperti itu. Kalaupun ada hal yang tidak baik, saya atau apa, sampaikan pokoknya sama gurunya, saya bilang seperti itu. Nggak boleh diem aja, saya bilang seperti itu. Nah mungkin di sini saya ingin pun ada edukasi juga dari guru BK-nya untuk execution-nya untuk hal-hal yang seperti itu, Ustadz. Mohon maaf. Kepada teman-temannya mungkin kalau bercanda kan kadang kalau bercanda ya suka seperti itu gitu. Mohon diingatkan juga sesama santri mungkin untuk saling menjaga auratnya. Kemudian juga satu lagi Ustaz ingin saya tanyakan di pondok, apakah mereka memang tadi saya dengar dari Ustadz kan ada pelajaran kitab juga, apakah memang ada kurikulumnya? Karena yang saya lihat kan hanya Quran dan materi dari MTS-nya. Sekali lagi mohon maaf jika pertanyaan saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda, kalau anak kita punya kepribadian introvert itu kita pastikan itu nggak permanen. Karena manusia itu berkembang. Nanti kepribadian itu akan berkembang juga, tergantung variabel dari eksternal atau internalnya yang mempengaruhi gitu ya. Saya dulu termasuk introvert, sekarang malah tukang ngomong terus begitu ya. Gitu ya. Dulu tuh pendiam, SMA itu pendiam, tapi berubah karena banyak hal yang mempengaruhi. Itu satu. Jadi insya Allah nanti kan di pesantren itu jadi nanti di pesantren banyak nanti program-program yang akan membuat introvert menjadi extrovert begitu ya. Banyak nanti pendekatan-pendekatan setahu saya. Kemudian tadi yang terkait akan berkaitan dengan LGBT begitu ya, karena tadi hampir mirip begitu ya, disentuh segala macam. Nah, itu ada programnya nanti Ustaz, kalau setahu saya nanti ada namanya itu tarbiyah jinsiyah ya Ustaz Sanan, tuh nanti akan disampaikan ke semua murid. Jadi insya Allah kita di pesantren itu sudah membuat kurikulum pembinaan itu sesuai dengan tugas perkembangan gitu ya. Nanti anak-anak usia SMP itu kan harus diperkuat fikih pubertas. Kalau di kitab Sapina itu ya fikih ketika mereka mulai balik gitu, apa saja dan yang apa gitu ya. Itu Bunda sekalian, jadi nggak usah khawatir, insya Allah di pesantren itu kurikulum setahu saya sudah sesuai dengan tugas perkembangan, kemudian di pola asuh juga semuanya sudah sesuai begitu ya. Ini kan baru masuk ya, nggak usah khawatir, nanti kan banyak kemudian diberikan treatment oleh para gurunya begitu, insya Allah akan berkembang begitu. Baik, ayah bunda sekalian, Ustaz Sanan, ini mohon maaf sekali saya udah ditelepon, udah ditungguin juga tuh di depan. Masya Allah, tabarakallah. Untuk ke aula, begitu, mohon maaf lahir batin, saya kalau bermanfaat, diamalkan, mudah-mudahan jadi amal jariah buat saya. Kalau ada yang kurang berkenan, ya jadi ilmu pengetahuan begitu, dan dimohon maaf gitu ya. Saya izin pamit ya Ustaz Sanan, dan bunda sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Masyaallah, tabarakallah. Ustaz. Barakallah Ustaz.